Salam healthymu, masih ingatkah kamu apa saja values yang ada di Cimory Group? Terdapat 3 core values, dan hari ini kita akan membahas salah satu sub-core values dari kolaboratif, yaitu caring for others. Caring for others berarti peduli pada orang lain. Caring for others atau peduli pada orang lain tentu erat kaitannya dengan bagaimana kita memiliki kesadaran atas kesulitan yang dialami oleh orang lain, serta keinginan untuk meringankan kesulitan tersebut. Kesadaran disertai keinginan untuk meringankan kesulitan tersebut disebut sebagai compassion, atau yang dalam bahasa Indonesia welas asih. Salah satu artikel yang dimuat oleh Forbes berjudul The Road of Compassion at Work terdapat sebuah compassion continuum yang berisi tingkatan respon seseorang ketika melihat orang lain mengalami kesulitan. Terdapat 3 tingkatan, yaitu sympathy, empathy, dan compassion. Pertama, sympathy, yang dapat diartikan sebagai kesadaran kita atas kejadian atau kesulitan yang dialami oleh orang lain. Pada tingkatan ini, kita hanya berhenti pada tahap menyadari kesulitan yang sedang dialami seseorang tanpa mencoba merasakan ataupun membantu orang tersebut. Kedua, empathy, yang diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan dengan orang lain. Kita akan berusaha merasakan dan memahami bagaimana rasanya berada di posisi orang yang sedang mengalami kesulitan tersebut. Berbicara tentang kolaborasi, yang mana merupakan sub-core values yang sedang dibahas kali ini, sympathy dan empathy tentu saja tidak cukup. Kita tidak dapat berkolaborasi dengan baik jika hanya berhenti pada tingkatan menyadari dan merasakan kesulitan yang sedang dialami oleh orang lain. Kita memerlukan yang namanya compassion, yang berarti ketika menyadari dan merasakan kesulitan orang lain, kita juga harus punya keinginan untuk membantu meringankan kesulitan tersebut. Compassion merupakan tingkatan ketiga dari compassion continuum. Compassion tidak dilakukan berdasarkan pendekatan give and take, yang artinya seseorang yang menunjukkan compassion tidak mengharapkan balasan dari apa yang mereka berikan, atau melakukannya karena ingin mendapatkan balasan dari hal tersebut. Mereka melakukannya atas kesadaran diri sendiri terhadap kesulitan yang menimpa orang lain. Dalam buku berjudul Awakening Compassion at Work, karya Monica and Jane, terdapat 4 aspek dari compassion, yaitu pertama, noticing atau menyadari. Menyadari kesulitan yang dialami oleh orang lain bisa jadi sulit bagi sebagian orang. Dalam aspek ini, kita perlu meningkatkan kesadaran atas kesulitan yang dialami oleh orang lain dengan cara bertanya kepada mereka terkait apa yang sedang dialaminya dalam pekerjaan. Kedua, interpreting atau memahami. Pada aspek ini, kita mencoba untuk memahami lebih dalam dengan mencari tahu penyebab dari kesulitan tersebut. Kita dapat menanyakan penyebab kesulitan mereka dengan niat untuk menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran di kemudian hari. Ketiga, feeling atau merasakan. Ketika kita sudah memahami kesulitan dan penyebabnya, tentu kita bisa mencoba merasakan bagaimana rasanya di posisi tersebut. Keempat, acting atau bertindak. Kita perlu mengambil tindakan untuk membantu meringankan kesulitan tersebut. Dalam mempraktekkan 4 aspek di atas, kita perlu menanamkan bahwa setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam bertahan di tengah kesulitan. Maka dari itu, ketika kita mencoba memahami kesulitan mereka, pastikan untuk tidak membanding-bandingkan kesulitan satu sama lain. Dengan begitu, kita juga akan lebih mudah untuk memiliki niat yang tulus dalam meringankan kesulitan mereka. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan compassion di tempat kerja. Pertama-tama, cobalah lebih peka dengan keadaan yang terjadi di sekitar. Terutama ketika ada teman kita yang mungkin sedang kewalahan dengan pekerjaannya, segera tawarkan bantuan kepada mereka. Tindakan sederhana seperti membantu menyelesaikan tugas kecil bisa menjadi sangat berarti. Yang kedua, kita dapat aktif mendengarkan apa yang dirasakan oleh orang lain tanpa menghakimi mereka. Berikan saran atau pendapat yang mungkin dapat mereka lakukan. Ketiga, kita bisa berikan masukan dan juga saran yang membangun pada saat seseorang mengalami kegagalan. Dengan menerapkan caring for others, kita akan lebih mudah berkolaborasi dengan orang lain, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas, semangat kerja, atau bahkan profitabilitas dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sudahkah kamu menerapkan caring for others di aktivitas kerja sehari-harimu? Diskusikan dan praktekkan dengan teman kerja di sekitarmu ya. Stay happy and healthy!